Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang di rumah? Sehat selalu ya sama ayah bunda di rumah. Kesempatan belajar bersama ayah bunda di rumah. Walaupun tidak ke sekolah, anak-anakku tetap semangat untuk belajar. Baiklah, untuk kali ini Miss akan menyampaikan materi praktik ya, praktek ibadah yang temanya untuk saat ini adalah puasa wajib. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan berbasmalah atau hayya nabda darsana bibasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya atau teman-teman di rumah, mungkin banyak yang memahami bahwa puasa wajib itu hanya puasa Ramadan saja. Ternyata itu kurang tepat ya teman-teman, anak-anakku semuanya yang di rumah. Jadi puasa wajib itu ada beberapa yang diwajibkan oleh Allah. Ada beberapa puasa yang diwajibkan oleh Allah. Yang pertama yaitu puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan ini kita sudah sama-sama tahu semuanya bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam yang sudah balik untuk berpuasa ya. Ayatnya ada tersebut di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 182 ya, ayat 182. Seperti apa bunyi ayat tersebut? Kita simak bersama-sama. Nanti bisa teman-teman atau anak-anakku semuanya dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 182. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi anak-anakku sekalian yang di rumah, diwajibkan puasa Ramadan itu selama sebulan kepada kita semua umat Islam. Siapa yang mengaku Islam berarti kita wajib berpuasa ya, wajib berpuasa. Agar apa? Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuannya agar kita bertakwa, anak-anakku semuanya. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak ada yang melihat, tapi kita tidak mau minum. Ya, misalnya anak-anakku ada di rumah, orang tua, ayah bunda nggak ada, ayah bunda kerja, di rumah hanya sendiri. Padahal anak-anakku bisa untuk minum. Tapi karena keimanan kepada Allah, maka anak-anakku tidak lakukan itu. Jadi menahan haus dan laparnya karena Allah. Begitu. Ya, anak-anakku semua. Makanya kenapa tujuan berpuasa? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Selanjutnya, puasa wajib yang kedua anak-anakku setelah puasa Ramadan yaitu puasa qadha. Puasa qadha itu adalah puasa mengganti puasa wajib yang sudah kita tinggalkan ya. Jadi
ternyata di bulan puasa itu ada beberapa orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Tetapi harus mengganti ketika sudah selesai bulan Ramadan. Di hari yang lain kita wajib menggantinya. Ya, sesuai puasa yang ditinggalkan tadi. Ya, itu namanya puasa qadha. Siapa yang boleh tidak berpuasa? Yaitu orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan. Di mana disebutkan oleh Allah, kalau orang sakit dan orang perjalanan boleh berhenti, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Kalau tadi kewajiban berpuasa itu di Al-Baqarah 182, ya. Nah, ayat berikutnya 183 itu menjelaskan kewajiban mengganti puasa bagi yang meninggalkan puasa bulan Ramadan. Ayatnya seperti ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya yaitu beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari itu, ya, pada hari yang lain, ya, menggantinya pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Anak-anakku sekalian, itu ayat yang sudah dibacakan tentang wajibnya puasa qadha. Jadi ada dua, sudah ada dua, ya, tadi puasa Ramadan dan puasa qadha. Nah, selanjutnya yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat itu itu ya Kak, teman-teman atau anak-anakku sekalian yang di rumah. Yang ketiga yang diwajibkan oleh Allah adalah puasa kafarat. Puasa kafarat itu puasa menebus dosa. Ya, ada beberapa orang yang berdosa yang diwajibkan oleh Allah untuk menggantinya dengan puasa. Yaitu misalnya ada seorang muslim yang membunuh, ya, maka naudzubillahi min dzalik. Semoga kita, saudara-saudara kita, anak keturunan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semua tidak ada yang seperti itu. Jadi bagi yang membunuh sesama muslim, selain dia harus memerdekakan budak, orang yang membunuh ini harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, itu puasa wajib. Puasa kafarat itu puasa wajib, ya Kak, ya teman-teman semua. Jadi tadi ada puasa Ramadan, ada puasa qadha, dan ini puasa kafarat. Kafarat ini ada kafarat karena membunuh dan juga ada karena melanggar sumpah. Nah, kalau membunuh itu wajib puasanya, wajib bertaubatnya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu disebutkan di surat An-Nisa 92. Jadi nanti anak-anakku sekalian bisa dibuka di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 92, itu hukuman bagi orang yang membunuh. Sekalipun misalnya kata Al-Quran di situ disebutkan sekalipun yang dibunuh itu orang-orang kafir. Misalnya kita membunuh orang kafir, tapi kafir itu yang berdamai, yang tidak bermusuhan, ya. Jadi membunuh orang kafir sekalipun kita tetap dihukum oleh Allah dengan berpuasa
2 bulan berturut-turut gitu, kecuali orang kafir yang memerangi kita. Tapi orang kafir yang sudah membuat perdamaian dengan kita tidak boleh kita bunuh, ya anak-anakku semua. Nah, selanjutnya puasa yang kafarat ini yang kedua adalah puasa karena melanggar sumpah. Jadi kalau kita bersumpah terus melanggar sumpah itu, maka kita diwajibkan berpuasa selama 3 hari. Nah, itu disebutkan dalam surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah ayat surat Al-Maidah ayat 89. Nanti bisa anak-anakku semua dibuka ya, surat Al-Maidah ayat 89. Di sini disebutkan, Miss bacain ayatnya, tapi nanti terjemahnya bisa anak-anakku semua dilihat dalam Al-Qur'an ya. Di situ A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Nah, di situ tadi ada sebutan ya, it'amu asyaru masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Nah, di situ disebutkan faman lam yajid fasyamu 3 ayyam. Jadi di situ disebutkan kita memberi makan 10 orang miskin. Tapi kalau kita tidak menemui untuk bisa seperti itu, maka kita yang melanggar sumpah, jadi kita sudah berjanji atas nama Allah, demi Allah bersumpah terus melanggar sumpah itu, maka kita wajib berpuasa selama 3 hari. Itu ya anak-anakku. Jadi ada 3, tadi sudah dijelaskan ada beberapa puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa qadha, dan puasa kafarot ya. Puasa kafarot ada 2, yaitu kafarot karena membunuh, yang kedua kafarot karena melanggar sumpah. Demikian anak-anakku semua, semoga yang Miss sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah ya. Nah, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.